فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pada hari ini selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, teguh di atas kebenaran, ketaatan, teguh di atas sunnahnya. Maka dalam rangka mensyukuri karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha sebisa mungkin setiap mendapati kesempatan selalu memupuk iman, selalu memupuk hidayah yang Allah titipkan kepada kita. Karena hati ini kalau tidak disiram sama seperti tumbuhan, akan kering, akan mati. Tapi hati itu makanannya bukan air, bukan makanan, tapi siramannya adalah siraman rohani. Maka alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Saya ingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, niat kita adalah ingin menjaga keistiqomahan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah kita sudah mencapai hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah secara bahasa artinya 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi hakikatnya atau faktanya hadisnya ada 42 kurang lebih. Bahkan ditambahkan beberapa hadis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun yang akan kita bacakan yaitu hadis yang disusun atau dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-40 ini hadis yang singkat, namun lagi-lagi maknanya sangat agung. Hadis yang begitu penting sekali. Karena memang sudah kebiasaan Imam An-Nawawi, beliau mencantumkan hadis Nabi di dalam kitab Arba'in Nawawi ini, hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam, landasan-landasan agama Islam. Dan termasuk hadis ini, para ulama mengatakan kalau seseorang berpegang teguh dengan hadis ini, insya Allah hidup dia akan mudah, tenang, tentram. Apapun yang terjadi, insya Allah dia akan selalu merasakan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Namun ketika seseorang tidak memahami hadis ini, sehingga dia salah memahami hakikat kehidupan dia di dunia, maka sebanyak apapun yang dia punya, selezat apapun yang dia makan, sesegar apapun yang dia minum, dia akan selalu merasa
sengsara, merasa kurang. Dia akan selalu merasa dirinya paling buruk nasibnya, karena dia tidak tahu hakikat kehidupan dia di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Salah seorang sahabat yang disebut oleh para ulama paling sungguh-sungguh dalam hal mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan bahwasanya dia berjalannya pun dimirip-miripkan dengan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara jalannya. Meskipun tidak ada kewajiban, ya, dah harus kita mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam urusan adah kebiasaan manusia. Yang diperintahkan adalah meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak. Nah, Ibnu Umar ini berusaha sebisa mungkin mencontoh Nabi dalam hal-hal itu, ditambah beliau pengen mirip sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai cara jalannya pun ditiru sama Abdullah Ibnu Umar. Disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar. Beliau bercerita, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah memegang pundakku. Ya, mankib. Mankib itu pertemuan antara otot tangan dengan punggung atau dengan katif, dengan pundak. Area sini namanya mankib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Abdullah bin Umar, kemudian tangan kanan Nabi memegang salah satu pundaknya Abdullah bin Umar, dipegang dalam rangka apa? Dalam rangka ingin membuat Ibnu Umar itu fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Sama seperti kita kalau ngomong sama orang, tapi yang mau kita omong itu pentingnya sekali. Dan kita pengen yang kita sampaikan itu keluar dari hati kita dan masuk ke hati yang mendengar. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Karena memang beliau adalah guru yang paling baik, guru yang paling sempurna, guru yang paling dicintai dan paling patut diteladani. Dalam cara mengajar beliau pun Masya Allah dicontohkan. Jadi dipegang pundaknya Abdullah bin Umar, kemudian mengatakan, Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Kun fid dunya, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan kamu itu orang asing, bukan orang asli di dunia ini. Seperti kita orang Brebes tapi tinggal di misalnya atau lewat mampir di Pemalang misalnya. Gharib, kita orang asing di Pemalang misalnya. Asing itu karena tidak ada keluarga, tidak ada tempat tinggal untuk menetap. Ya, kalau tinggal pun mampir sebentar, mungkin mampir di rest area, atau mentok-mentok sewa penginapan. Itu pun tidak akan lama, sebentar doang. Au abiru sabil, atau seperti orang pengembara, numpang lewat. Jadikan kamu di dunia ini diri kamu seperti gharib, orang asing, atau mau lewat saja, lewat dunia sebentar saja, mau berjalan menuju tujuan setelah dunia. Jadi dianggap itu permisalannya kalau kita mau ke misalnya ke Jakarta misalnya. Dari sini kita mau ke Jakarta, anggap dari Brebes mau ke Jakarta, dunia itu seperti mungkin Cirebon, ya,
atau kota-kota yang akan kita lewati tapi tidak akan kita singgah di dalamnya lama, sebentar. Abirus sabil. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menanamkan pada diri Abdullah bin Umar bahwa dunia ini bukan tempat kamu, dunia ini bukan tempat tinggal kamu. Kamu manusia, dunia ini adalah orang asing atau numpang lewat. Karena hakikatnya tempat tinggal kita di mana? Di surga. Nabi Adam alaihi salam, tempat tinggal beliau asalnya di surga. Namun dengan hikmahnya Allah takdirkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nah, sekarang kita berada di dunia ingin pulang ke tempat tujuan utama kita, yaitu pulang ke surga. Maka jadikan dunia ini tempat lewat saja. Jadikan sarana, salah satu jalan yang akan kamu tempuh untuk mencapai tujuan akhirat itu. Nah, itu maksudnya. Kemudian masih dalam riwayat yang sama, oleh periwayat mengatakan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Umar senantiasa berkata, kalau ada kalimat kana kemudian bertemu fiil mudhari, artinya senantiasa. Di sini disebutkan kana Ibnu Umar atau kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Ibnu Umar senantiasa mengulang kalimat ini. Apa kalimatnya? Idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau sudah bertemu sore, jangan kamu tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau sudah ketemu pagi, jangan tunggu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan masa sehatmu untuk bertemu masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Manfaatkan masa hidupmu untuk bertemu waktu yang akan kita pasti temui, yaitu kematian. Kita disuruh Ibnu Umar, jadi ini adalah atharnya Ibnu Umar. Beliau mengatakan, kalau sudah pagi jangan tunggu sore, kalau sudah sore jangan tunggu pagi. Kalau lagi sehat manfaatkan sebelum nanti kamu ndak seluang semampu saat kamu sehat, yaitu ketika kamu sakit. Manfaatkan masa hidupmu sebelum nanti habis kesempatanmu ketika kamu bertemu ajal kamu ketika kamu mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salah satu kekeliruan besar ketika seorang manusia menjadikan dunia itu tujuan. Padahal faktanya dunia itu diciptakan untuk manusia. Bukan sebaliknya. Bukan manusia diciptakan untuk dunia. Gimana maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 kalau tidak salah. Allah berfirman, Allah lah yang telah menciptakan bagi kalian wahai manusia ma fil ardi jami'a, semua yang ada di dalam muka bumi ini. Intinya dalam surat Al-Baqarah di awal-awal Allah sudah sebutkan, wahai manusia, ketahui betul untuk apa Allah ciptakan dunia ini, bumi dan seisinya. Dari ayat ini kita pahami bahwasanya dunia itu Allah ciptakan untuk manusia, dan manusia punya tujuan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Balasannya, akhiratnya, kehidupan yang lebih abadi. Maka aneh ketika seorang manusia malah menjadikan dirinya bertujuan untuk mencari dunia. Allah ciptakan dunia untuk dia, malah dia menganggap diri dia hidupnya untuk dunia. Seluruh waktu dia
dia gunakan untuk bagaimana caranya biar saldo saya bertambah nolnya misalnya. Bagaimana caranya biar sawah saya tambah luas, kaplingnya nambah, dan seterusnya. Bagaimana caranya saya bisa punya motor fulan, mobil fulan. Aneh. Kenapa? Allah ciptakan dunia untuk manusia, malah manusia sendiri menjadikan hidupnya untuk dunia. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan bahwasanya permisalan dunia itu, subhanallah, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Dunia itu isinya la'ib, main-main, lahun, perbuatan sia-sia, kelalaian, wa zinah, perhiasan. Orang-orang pengen menghias diri di dunia ini. Wa tafakhur bainakum, isinya cuman orang pengen membangga-bangga. Gimana caranya saya lebih kaya daripada fulan? Gimana caranya jabatan saya lebih tinggi daripada fulan? Bagaimana caranya saya lebih dihormati daripada fulan? Membangga-banggakan diri. Wa takathurun fil amwali wal aulad, isinya orang pengen menjadi yang paling banyak hartanya, yang paling banyak keluarganya, auladnya. Lalu Allah katakan, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Dunia itu seperti hujan yang tumbuh-tumbuhannya menakjubkan bagi para penanamnya. Di antaranya adalah orang-orang kafir. Yang tidak lama, summa yahij, kemudian menjadi hijau. Tanaman itu tumbuh hijau, ya. Summa yahiju fatarahu musfarra. Hijaunya cuma sebentar, tiba-tiba menjadi kuning, kering. Summa yakunu hutama, kemudian hancur. Jadi kuning, luntur, rontok, berguguran, membusuk, kering lagi, kosong lagi. Summa yakunu hutama. Allah gambarkan dunia itu secepat air hujan yang menumbuhkan tumbuhan, kemudian tumbuhannya itu menjadi hijau, matang, indah, enak dipandang, tapi tidak lama tiba-tiba langsung menjadi kuning, kemudian kering lagi. Maka buat apa kita malah menjadikan tujuan hidup kita dunia? Salah. Seseorang menjadikan kehidupan dunianya menjadi tujuan. Lalu Allah berfirman dalam ayat yang sama, wa fil akhirati adzabun syadid. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan azab yang pedih bagi mereka orang-orang yang kafir. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tertipu oleh dunia ini. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Tapi bagi mereka yang tidak tertipu oleh dunia, kemudian mau beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, yang membawa dia mau beramal soleh, beriman kemudian beramal soleh, Allah sudah siapkan maghfirah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan ridhonya, surganya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun dunia itu tidak ubahnya adalah seperti kesenangan yang menipu. Mata, barang yang sebentar doang membuat kita senangnya. Seperti kita punya barang baru misalnya. Kita punya baju baru. Sebentar doang senangnya. Ketika sudah pakai, tidak lama, 5 menit, 10 menit, biasa aja ya ternyata ya.
Punya motor baru, nabungnya begitu lama, didamba-dambakan sampai sudah cukup, belinya ternyata inden lagi, datangnya lama, diimpornya lama misalnya, karena belum diproduksi atau sebagainya. Ketika sudah datang, subhanallah, senangnya sebentar doang, sehari 2 hari dipakai, oh sama saja ya kayak motor lain ya. Inilah yang dimaksud Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia tertipu. Tertipunya bagaimana? Dia nabungnya sudah begitu lama, menghabiskan waktu, capek, lelahnya, ngantuknya, sakitnya, kecewanya. Senangnya cuma sebentar. Itulah hakikat dunia. Itu hakikat dunia. Sedihnya lebih double daripada senangnya. Senang sekali, sedihnya berbulan-bulan. Puasnya 1 hari, kecewanya bertahun-tahun. Tapi tetap saja orang tertipu dengan dunia. Maka di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kita menjadi orang yang sederhana. Ya. Namun jangan sampai teman-teman mengira bahwasanya hadis ini kita sampaikan ya, kemudian menganggap bahwasanya saya termasuk orang yang paling sederhana. Enggak. Kita sama-sama belajar. Anggap kita lagi mengingatkan diri kita yang sedang tertipu oleh dunia. Karena memang mungkin sekarang nanti kita ingat ya, disebutkan nanti ayat-ayat, hadis-hadis. Kemudian ingat, sadar. Ini setelah keluar dari masjid lupa lagi. Bergumul lagi, balik lagi sibuk dengan dunianya masing-masing, dengan ketawanya, dengan nangisnya, dengan kelelahannya. Baru setelah diingatkan, sadar lagi, oh iya ya, saya perlu nabung untuk kehidupan setelah dunia. Saya perlu sholat 5 waktu, saya perlu puasa Ramadan, saya perlu zakat, saya perlu haji, perlu umrah, dan seterusnya. Makanya ini pentingnya kita saling mengingatkan. Karena tadi, setiap kali manusia menggantungkan diri dia kepada dunia, dan insya Allah ini mujarab. Mujarab artinya sudah terbukti. Baik saya maupun teman-teman sekalian sudah pernah merasakannya. Semakin dirinya bergantung, ternyata semakin sempit. Semakin kecewa. Semakin lama sedihnya ketika tidak mendapatkan. Semakin lama kecewanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semakin kita melepaskan, semakin kita bersikap biasa saja udah sama dunia. Kita berusaha nih, ikhtiar. Tapi kita tetap tawakal sama Allah. Allah kasih, alhamdulillah, enggak kasih, sudah. Semakin kita melepas, semakin tenang hati itu. Semakin tidak diperbudak. Karena tadi dunia ini tidak ada habisnya, tidak akan kenyang. Kalau kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha thalithan." Kalau seandainya manusia punya 2 lembah berisi emas, dia pasti minta yang ketiga. Nyari yang ketiga. Punya 3, nyari yang keempat. Begitu seterusnya, dan dia tidak akan sadar kecuali kapan? Wala yamla'u fah illa turab. Atau kama qala. Kata Nabi SAW, dia tidak akan berhenti kecuali sampai mulutnya diisi oleh tanah. Sampai dia mati dikubur baru berhenti. Karena tidak akan ada puasnya kalau menuruti hawa nafsu. Maka di sini Nabi SAW sarankan sikap kita bagaimana. Yang pertama, kun fid dunya ka'annaka gharib. Gharib secara bahasa artinya adalah asing. Ya. Au abiru sabil. Abiru sabil artinya orang yang numpang lewat. Dan ini sebaik-baik permisalan. Karena tadi kita sebutkan, orang yang asing
Dia tidak akan merasa nyaman sampai dia kembali ke tanah airnya dia sendiri. Orang yang numpang lewat, dia tidak akan mau cepat-cepat merasakan nikmatnya istirahat sampai dia sampai di tujuannya. Selama dia masih di tempat mampirnya, masih di rest areanya, masih di tempat dia berteduh, dia tidak akan merasa tenang. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kita menjadi orang yang zuhud, orang yang zuhud. Zuhud itu secara bahasa sederhananya atau simpelnya maknanya adalah orang yang sederhana, orang yang sederhana. Kalau teman-teman masih ingat ya, zuhud ini pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa pada dasarnya zuhud itu pada awalnya, pada asalnya itu adalah amalan hati. Yang kami pahami, zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan zahir. Apa maksudnya zuhud? Kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Sederhanalah kamu dalam urusan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Artinya adalah seseorang tidak, hatinya itu terlalu terikat oleh dunia. Senang dan sedih dia tidak bergantung dengan keadaan dia di dunia. Ketika diberi, dia tidak terlalu terlena. Ketika diuji, dia juga tidak terlalu sedih. Senang, sedih memang sifat manusiawi. Orang dikasih kesenangan, dia tertawa, bahagia. Ketika diuji, dia sedih. Tapi orang yang zuhud, ya, dia tidak akan berlarut-larut. Kemudian membuat dia melupakan tujuan utama dia. Tujuan utama dia. Bagaimana maksudnya hati ini tidak bergantung pada dunia? Dia boleh punya mobil mewah, bukan sesuatu yang berdosa, bukan sesuatu yang haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengharamkan hal-hal yang sudah Allah halalkan. Allah tidak mengharamkan perhiasan, kendaraan yang mewah. Sudah dari zaman dahulu. Perhiasan, kendaraan yang bagus itu menjadi kesenangan manusia. Ya, kuda yang bagus. Sudah dari zaman sahabat, sudah dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang suka dengan kuda yang bagus, yang kencang, yang kuat. Unta sering digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara harta yang paling berharga orang Arab dahulu unta merah, humrun na'am kata Nabi. Dijadikan permisalan harta yang memang sudah tabiat manusia cinta pada hal tersebut. Jadi boleh kita katakan tidak berdosa orang punya rumah bagus, mobil mewah, kendaraan mahal, dan hal semisalnya. Tetapi akan terbukti apakah hati dia bergantung pada hal tersebut atau tidak ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang harus membuat dia sabar. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang bersenang-senang dengan perhiasan tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala panggil untuk menunaikan perintahnya, salat misalnya. Dia rela nggak meninggalkan hal tersebut? Dia punya perusahaan, punya kantor, karyawannya banyak, pekerjaannya pun melimpah, kesibukannya segala macam, dia bos. Banyak sekali kewajiban dia harus tanda tangan, rapat, segala macam. Dan dia menikmati hal tersebut, dunia dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang waktu sholat zuhur, mau enggak dia meninggalkan semua itu? Tinggalkan sebentar saja. Allah minta 5 menit, 10 menit untuk menunaikan kewajiban Allah. Kalau dia mau, insya Allah dia termasuk orang yang zuhud. Meskipun di tangan dia bermiliaran uang, mobil yang mewah di tangan dia, tapi harta itu tidak sampai di hati dia. Hatinya
tidak diisi oleh harta-harta itu. Harta itu cuma sampai di tangannya dia saja, tapi hati dia tetap bergantung pada akhirat. Diuji lagi yang kedua oleh yang pertama perintah Allah, yang kedua larangan Allah. Yang perintah tadi contoh sholat atau zakat misalnya. Ya, dia punya harta sudah mencapai nisab, sudah berumur 1 haul. Allah uji dia, mau enggak dikeluarkan 2,5% di antara contoh kewajiban zakat. Dia punya 100 juta. 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Cuma 2,5 juta saja. Mau enggak dia keluarkan setahun sekali? Ini contoh sederhana saja ya. Bertambah banyak harta dia, tambah berat lagi ujian dia. 100 juta cuma 2,5 juta. Tapi kalau dia punya harta yang berumur 1 haul, hartanya 1 M, 1.000 juta. Berapa yang harus dikeluarkan? 25 juta, tambah berat lagi. Dia mau enggak menginfakkan, menzakatkan hartanya? Ini perintah Allah. Kedua, larangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang digoda dengan berbagai macam pintu-pintu rezeki. Namun kita tahu bahwasanya pintu-pintu itu ada yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan, ini boleh, ini enggak boleh. Ini halal, ini haram. Jangan jual produk haram, khamar, memabukkan, merusak. Jangan bertransaksi dengan judi, menipu, riba, dan seterusnya. Mau nggak dia? Kalau dia mau, insya Allah dia bisa dianggap sebagai orang yang zuhud. Karena yang penting hatinya dia tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun godaannya, dia berusaha sebisa mungkin hatinya tetap patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus bersabar dalam perintah Allah tadi, sholat, menyisihkan waktunya, atau zakat, menyisihkan hartanya. Dia harus bersabar menghadapi larangan Allah. Oh, Allah larang ini, ya sudah, tinggalkan. Keuntungannya besar sekali, tapi dia harus rela melepaskan. Yang ketiga, dia harus bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rumah yang megah, mewah. Qadarullah misalnya kebakaran atau gempa, hancur rumah dia. Hilang semua harta dia dalam satu rumah itu. Apakah dia akan berlarut-larut dalam kesedihan sampai dia stres, sampai dia marah, mengucapkan kata-kata kotor, merusak barang-barang, ngamuk, banting sana sini, sobek sana sini? Oh, berarti dia jiwanya sudah bergantung dengan dunia. Dan disinilah orang yang zuhud akan terbukti apakah dia hatinya sudah terisi oleh dunia atau tidak. Meskipun setelah yang halal tadi, tetap Allah Subhanahu wa taala menganjurkan juga seseorang untuk menjadi orang yang sederhana. Jadi kalau tadi zuhud secara hati saja. Nah, secara zahir orang bisa mencapai derajat yang lebih tinggi. Yaitu ketika dia mampu tapi tidak mau. Dia punya tapi tidak makai. Dia bisa tapi tidak mau ngambil. Itu namanya zuhud yang levelnya sudah tinggi. Dan ini derajat yang sangat mulia sekali. Semakin dia bersikap itu, semakin tinggi derajatnya. Tetapi semakin dia bermudah-mudahan untuk memenuhi keinginan dia, meskipun itu halal, tidak haram memang, boleh. Dia cari dengan cara yang halal, barangnya juga halal, dia gunakan dengan cara yang halal, boleh. Tapi semakin dia memperbanyak yang berlebih-lebihan, semakin turun derajat dia di surga kelak. Makanya salah satu ulama tabi'in kalau tidak salah, Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, dikatakan bahwasanya engkau adalah orang yang zahid, orang yang zuhud. Sufyan jawab, saya tidak zuhud. Yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz, kata beliau. Salah seorang khalifah dari Umar bin Abdul Aziz, berarti dari bangsa atau Bani Abbasiyah kalau tidak salah, atau Bani Umayyah, saya lupa. Apa kata Sufyan?
Umar itu punya, tapi tidak pakai. Dia mampu, tapi tidak mau. Kalau saya, kata Sufyan, saya tidak pakai karena saya tidak punya. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, zuhud secara hati, secara maknawi. Nah sekarang yang zahirnya, orang misalnya dia tidak punya mobil, kemudian anak nggak mau lah pakai mobil. Padahal karena memang dia tidak mampu, dia tidak punya. Maka Sufyan bilang, ya saya bukan zuhud, saya tidak pakai karena memang saya tidak mampu, tidak punya barangnya, tidak bisa. Tapi kata Sufyan, yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dia diangkat jadi khalifah, dia sudah kaya raya, keturunan orang kaya. Setelah diangkat menjadi khalifah, ya, dia lepaskan semua kekayaan tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dia bilang ke istrinya, saya sekarang diangkat menjadi khalifah. Kalau kamu mau tetap jadi istri saya, ini fima makna ya, maka silakan hartanya diaudit kemudian dititipkan kepada Baitul Mal. Kalau kamu mau dunia, masih pengen dengan segala hal yang kamu cintai tadi, Umar bilang, maka relakan saya, silakan kita berpisah. Subhanallah. Kata istrinya, enggak, saya mau sama kamu. Emas semua perhiasannya diberikan pada Baitul Mal. Dan memang sebelum itu dia sudah menjadi orang yang ahli ibadah. Benar-benar harta itu cuma ada di tangan dia. Ditambah lagi ketika menjadi khalifah, dia tidak pengen jadi fitnah, tidak pengen dituduh, tambah kaya dan lain sebagainya, dia malah diinfakkan hartanya. Salah satu khalifah yang begitu dicintai, rakyatnya makmur, adil dan lain sebagainya. Bahagia rakyatnya karena dianya adil, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau ada orang ya, dia butuh memang kendaraan, misalnya kita contohkan. Dia butuh kendaraan. Dia anaknya banyak. Dia pakai kendaraan yang besar dan bagus, yang canggih misalnya, atau yang mahal. Selama itu masih dalam kebutuhan dia, maka tidak masalah. Tidak tercela insya Allah. Tapi ketika dia sudah, namanya fudul. Fudul itu berlebih-lebihan dari sesuai yang dia butuhkan. Harusnya tipe A sudah cukup, tapi dia lebih-lebihkan, cari yang tipe B, C, D, dan seterusnya. Kelebihan-kelebihan ini pada dasarnya halal. Selama dia cari dengan cara yang halal, belikan dengan cara yang halal, dipakai untuk yang halal, nggak apa-apa, silahkan. Tapi dia semakin kurang derajatnya ketika semakin bertambah yang dia nikmati. Padahal yang A saja sudah cukup bagi dia untuk memenuhi kebutuhan dia. Itu seperti itu contohnya. Tapi ini adalah hukum umum. Adapun hukum personal masing-masing, yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Ya. Jangan sampai nanti kita bilang, fulan punya motor 3, dibilang tidak zuhud. Kenapa butuh? Kenapa dia punya motor 3? Padahal satu saja cukup. Padahal hakikatnya dia sebenarnya memang butuhnya 3. Ya. Dia punya anak 2 misalnya, dan dia sendiri kerja misalnya. Dia kerjanya, jalannya ke sana, anaknya sekolahnya ke sini, dan lain sebagainya. Mau tidak mau punya kendaraan masing-masing, maka tetap bisa dianggap sebagai orang yang zuhud. Selama dia tidak berlebih-lebihan. Selama hartanya sesuai dengan yang dia butuhkan, dan dia tidak melebih-lebihkan dari apa yang dia butuhkan. Seseorang punya mobil 3 misalnya, maka ternyata kalau memang dia butuh sesuai dengan kebutuhan dia, maka tidak boleh kita bilang, oh fulan ini gak zuhud ya, fulan ini berlebihan. Tidak bisa. Yang lebih tahu adalah diri dia masing-masing. Yang tahu kebutuhan adalah diri kita masing-masing. Makanya di antara yang disebutkan oleh orang-orang yang ahli hikmah, ya, terutama dalam urusan hal seperti ini, adalah ketika seorang bijak itu, ini sama-sama belajar ya, kita masih mempraktekkan juga. Orang bijak itu ketika memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Ada namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Semakin dia memperbudak dirinya untuk selalu memenuhi keinginan dia, dirinya sendiri yang akan lelah. Tapi ketika dia sudah mencukupkan, ini cukuplah, kebutuhan Anda sudah terpenuhi, malah dia sendiri yang merasa merdeka, bebas, ya. Tidak ada yang memaksa dia untuk bekerja lebih lama, tidak ada yang memaksa dia untuk
menghabiskan waktu lebih lama, meninggalkan keluarga lebih lama dan seterusnya karena dia sudah merasa cukup. Dan kata cukup ini ya diketahui oleh diri kita masing-masing. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan permisalan orang yang di dunia itu harus seperti orang yang asing atau orang yang hanya numpang lewat, karena memang dunia ini tidak ada kenikmatan yang kekal disebabkan oleh dua penyakit. Yang dua penyakit ini akan ditemui oleh semua manusia yang bernyawa. Orang yang hidup di dunia ini akan melewati dua masalah yang membuat dia sedih, yaitu al-haram, masa tua. Yang kedua al-maut, kematian. Tidak akan ada kenikmatan dunia yang kekal, karena ujung-ujungnya manusia akan merasa dirinya lemah, tua. Sekarang mungkin kita masih muda, nggak merasakan nggak enaknya jadi orang tua mungkin ya. Tapi di antara yang hadir ini pasti sudah ada yang pernah merasakan orang sudah tua itu ya makan daging udah nggak kuat misalnya, giginya udah banyak yang ompong, banyak penyakit, pengen makan yang manis-manis, ada gula, pengen petualang, jalan-jalan, gampang capek, pegel, asam urat. Subhanallah. Maka kalau orang sudah tua, dunia udah nggak ada enaknya lagi. Maka ini menyadarkan, kata para ulama, sadar manusia itu buat apa? Karena ujung-ujungnya semua orang akan tua. Tapi jangan salah, jangan sampai yang muda tertipu. Mungkin tua masih lama, ya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di dalam kajian beliau pernah berkata mengingatkan, nasihati orang-orang yang di majelisnya beliau. Beliau seorang tabi'in, muridnya sahabat Anas bin Malik dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan kepada yang tua-tua, kata beliau, "Madza yuntadharu min az-zar'i idza balagh?" Kalau tanaman, tumbuhan atau buah-buahan sudah matang, apalagi yang ditunggu? Tinggal dipanen. Maksudnya dia mau mengingatkan orang yang sudah tua, kalau sudah matang tinggal mati. Setelah itu Imam Al-Hasan melihat kayaknya yang muda-muda ini merasa terlena. Maka dia bilang, jangan salah, betapa banyak buah-buahan sebelum matang sudah busuk duluan, sudah mati duluan, sudah gugur duluan, bahkan ketika masih di tangkainya. Jadi beliau ingatkan yang muda-muda jangan terlena. Makanya di sini di hadis yang sama, perawi lafaz hadisnya itu hanya sampai kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Sampai sini sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi wasiatkan kepada Ibnu Umar. Tapi perawi setelah Ibnu Umar mencantumkan tambahan kalimat dari nasihatnya Ibnu Umar. Karena dia muridnya Ibnu Umar. Dia bilang, Ibnu Umar guru saya yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi selalu mengulang-ulang kata yang beliau ulang-ulang. Apa katanya? Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau sudah pagi jangan tunggu sore. Kalau sudah sore jangan tunggu pagi. Ini hanyalah kiasan dari Ibnu Umar. Yang maknanya sebenarnya adalah dalam urusan akhirat.
Seseorang ketika sudah sadar, dia mulai menyadari bahwasanya dirinya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sering lalai, banyak khilafnya, banyak dosanya, lalu ingin bertaubat, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau sudah datang waktu pagi dan sudah sadar mau melakukan suatu kebaikan di antaranya taubat atau amal-amal soleh yang lainnya, maka lakukan segera mungkin. Lakukan segera mungkin. Kalau di pagi hari sadar, jangan tunggu sore. Kalau sudah sore, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sudah diniatkan, ya saya sore mau zikir misalnya, mau ngaji misalnya. Dia kosong, kesibukan sudah selesai, ya sudah, bismillah, paksakan. Lagi-lagi karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita menghembuskan nafas terakhir kita. Semua orang ketika mati tidak akan ada yang merasa puas dengan amalannya. Orang kafir ketika dicabut nyawanya, kemudian dia menyaksikan apa yang sudah diancam kepada dia ketika dia sudah mati. Bagaimana di kuburannya, bagaimana di akhiratnya. Dia akan mengatakan, ya Allah, seandainya aku hanya sebagai tanah saja, ya laitani kuntu turaba. Dia pengen balik lagi tapi bukan sebagai manusia. Seandainya saya tanah saja yang tidak mukallaf, tidak dibebani dengan iman dan amal saleh dan seterusnya. Atau dia pengen balik lagi dan dia pengen beriman dan seterusnya. Orang yang beriman pun masih banyak juga orang yang merasa menyesal. Apa kata mereka dalam Al-Quran ketika sudah wafat? Maka bilang, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya barang 1 detik atau 1 menit. La'alli a'malu sholihah. Barangkali saya bisa menambah 1 sujud. Barangkali saya bisa menambah 1 huruf Al-Quran. Barangkali saya bisa menambah 1 malam untuk sholat. 1 hari berpuasa. 1 rupiah untuk sedekah. Saya pengen nambah. Kapan itu kita katakan? Nauzubillah. Ketika kita sudah terlambat. Maka kita ingatkan diri kita masing-masing. Ketika kita sudah berniat, terutama yang pertama niat ingin taubat, jangan tunda. Ada sesuatu yang sudah bisa kita tinggalkan, sudah tahu ilmunya, langsung tinggalkan. Jangan tunggu. Jangan tunggu sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'un." Lalu Ibnu Umar menambahkan, kata beliau, "Khudh min sihhatik limaradik." Ambillah dari masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Seseorang akan merasakan mahalnya sehat baru ketika dia saat sakit. Dia akan merasakan menyesal, ternyata sehat itu mahal ya. Ketika dia sudah diuji dengan rasa sakit itu. Makanya sebelum menyesal, gunakan rasa sehat itu. Gunakan rasa sehat itu. Dia sudah bisa berjalan, sehat walafiat, tidak punya sakit apa-apa. Bismillah, paksakan untuk sholat 5 waktu. Tapi ketika sehat saja tidak menjaga sholat 5 waktunya misalnya, kemudian saat sakit dia baru beralasan, ya Allah, sekarang saya sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Ini urusan akhirat. Bahkan urusan dunia pun seorang mudah menyesal ketika dia sudah sakit. Wah, saya sehat, kenapa saya tidak berangkat dagang kemarin ya, sekarang saya sakit misalnya. Saya sehat, kenapa kemarin saya enggak kerja ya, berangkat kerja, sekarang saya tidak bisa kerja. Seterusnya. Urusan dunia, apalagi urusan
urusan akhirat. Maka seorang sebisa mungkin menjaga waktu sehat dia. Dan seseorang yang menjaga waktu sehatnya, kemudian ketika dia ditimpa sakit, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Sayang. Ketika dia sehat selalu berjamaah, berusaha sebisa mungkin tidak meninggalkan jamaah kecuali dengan uzur yang begitu berat, kesibukan yang begitu mendesak misalnya. Dia ketika sehat benar-benar menjaga sholatnya, ketika sakit Allah alirkan pahalanya terus mengalir meskipun dia sholatnya di rumah. Meskipun dia hanya bisa berbaring di atas ranjang, tapi pahala berjamaah dia akan mengalir. Karena apa? Di masa sehat dia dimanfaatkan untuk hal kebaikan. Kita tambahkan sedikit faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Ibnu Umar setelah dikumandangkannya. Terus menjadi orang yang melarat atau miskin. Ini keliru ya. Tidak ada anjuran untuk menjadi orang miskin secara umum. Ya. Meskipun memang ada hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang kaya akan lebih lambat masuk surga daripada orang yang miskin. Hadisnya sahih. Orang miskin masuk surga lebih dulu. Tapi bukan berarti orang miskin yang masuk surga lebih dulu derajatnya lebih tinggi. Yang kaya ini terlambat masuk surga hanya karena hisabnya lebih lama. Karena nikmatnya lebih banyak. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk kebaikan dia, bahkan dia jauh lebih mulia daripada orang yang tidak mampu. Bahkan kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk berlindung dari yang namanya kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Di antara doa yang selalu dibacakan Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah mendengar hadis Nabi yang berbunyi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin, maka bisa dikatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang artinya, ya Allah hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku dalam miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Hadis ini dhaif dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang malah kebanyakan Nabi meminta kecukupan. Di antara doa yang selalu diulang oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ghina, kecukupan. Nabi SAW juga bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Allah itu cinta kepada hamba yang bertakwa, ghani tapi cukup, kaya ya cukup, dan khafi tapi dia sederhana, low profile gitu ya, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu sombong dan lain sebagainya. Kita jauhkan dari sifat-sifat tersebut, mampu, cukup tapi sederhana. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما